Satu keputusan salah melenyapkan 500 miliar dolar. Sebuah dinasti yang dibangun oleh Thomas Edison sendiri, dihancurkan dari dalam oleh para pemujanya sendiri. Selama lebih dari 1 abad, General Electric bukan sekadar sebuah perusahaan biasa. Mereka adalah simbol kekuatan industri global. Mereka yang menerangi jalan-jalan di Amerika, menggerakkan turbin pembangkit listrik raksasa, menciptakan mesin jet pesawat komersial, hingga memproduksi peralatan medis di seluruh rumah sakit dunia. Jika Amerika Serikat diibaratkan sebagai tubuh manusia yang menguasai perekonomian global, maka General Electric adalah jantung utama yang memompa aliran darahnya. Namun, sebuah perubahan arah yang sunyi di dalam ruang rapat petinggi mengubah segalanya, meruntuhkan raksasa ini menjadi tumpukan utang yang nyaris tak terselamatkan. Kita harus kembali ke tahun 1892, sebuah era di mana inovasi adalah segalanya. Tokoh legendaris JP Morgan memutuskan untuk menggabungkan perusahaan milik Thomas Edison dengan pesaing utamanya untuk membentuk sebuah entitas bernama General Electric. Sejak hari itu, tumbuh dengan DNA rekayasa teknik yang luar biasa. Kultur mereka sangat kokoh, ciptakan produk fisik terbaik, rancang teknologi masa depan, dan kuasai pasar global. Selama puluhan tahun, sistem ini bekerja tanpa celah. Para insinyur dipandang seperti pahlawan, dan posisi CEO di perusahaan ini dianggap sebagai jabatan non-politik paling berkuasa di seluruh dunia. Semua itu berubah drastis pada tahun 1981 ketika seorang pria bernama Jack Welch naik tahta menjadi CEO baru. Welch adalah sosok yang karismatik, ambisius, dan memiliki pandangan yang sangat berbeda tentang bagaimana sebuah bisnis harus dijalankan. Di bawah kepemimpinannya, fokus bergeser secara perlahan namun pasti. Fokus yang awalnya berpusat pada keunggulan teknik pembuatan barang fisik, bergeser menjadi obsesi terhadap angka-angka di atas kertas saham Wall Street. Welch memperkenalkan kebijakan kejam yang dikenal sebagai sistem Rang and Yang. Setiap tahun, 10% karyawan dengan kinerja terendah di seluruh divisi wajib dipecat tanpa ampun, tidak peduli seberapa keras mereka telah berdedikasi. Lingkungan kerja yang hangat seketika berubah menjadi arena gladiator yang dingin dan penuh kecurigaan. Namun, taktik Welch yang paling berbahaya bukanlah pemecatan massal tersebut, melainkan pengembangan sayap finansial perusahaan yang dinamakan G Capital. Pada awalnya, divisi ini didirikan dengan tujuan sederhana, membantu konsumen mencicil pembelian lemari es atau mesin cuci buatan G. Tetapi di bawah ambisi besar Welch, G Capital bertransformasi menjadi sebuah bank bayangan raksasa tanpa regulasi ketat. Mereka mulai memberikan pinjaman untuk real estate komersial, mendanai pembelian pesawat, hingga berspekulasi dalam instrumen keuangan yang sangat rumit. Bagi Wall Street, Welch adalah seorang pesulap keuangan legendaris. Setiap kuartal, G selalu berhasil melampaui ekspektasi laba para analis, bahkan terkadang hanya selisih 1 sen secara konsisten. Rahasianya? Ketika divisi industri fisik mereka mengalami penurunan performa, Welch akan memerintahkan G Capital untuk menjual beberapa aset keuangan atau membuat kesepakatan instan di akhir kuartal demi menutup kekurangan angka tersebut. Ini adalah manipulasi laba legal yang membuat harga saham G meroket hingga kapitalisasi pasarnya menembus angka fantastis, 600 miliar dolar. Tetapi, ilusi pertumbuhan abadi ini menyimpan kebusukan sistemik. Ketika Jack Welch pensiun dengan pesangon ratusan juta dolar dan gelar sebagai manajer abad ini, ia mewariskan sebuah bom waktu yang berdetak sangat kencang kepada penerusnya, Jeff Immelt. Tanggal pelantikan Immelt hanya berselang 4 hari sebelum tragedi 11 September, sebuah awal yang kelam bagi masa jabatannya. Industri penerbangan global langsung lumpuh seketika, menghantam bisnis mesin jet G dengan sangat keras. Namun, masalah terbesar yang dihadapi Immelt sebenarnya bersumber dari dalam tubuh perusahaan sendiri. G kini bukan lagi sebuah perusahaan manufaktur yang tangguh, melainkan sebuah ban raksasa yang menyamar sebagai pabrik pembuat lampu. Hampir setengah dari total keuntungan G murni disumbangkan oleh G Capital. Ketergantungan ekstrim ini terbukti fatal ketika badai krisis keuangan global menghantam keras pada tahun 2008. Saat Lehman Brothers runtuh dan pasar kredit macet total, pasokan likuiditas untuk G Capital langsung terhenti seketika. Perusahaan yang dahulu dianggap sebagai simbol keamanan finansial paling kokoh di dunia ini mendadak kehabisan uang tunai untuk membayar utang jangka pendeknya. Hanya dalam hitungan hari, raksasa industri ini berada di ambang kebangkrutan total yang mematikan. Situasinya begitu kritis sehingga pemerintah Federal Reserve terpaksa turun tangan untuk menjamin utang jangka pendek senilai 139 miliar dolar. Sementara miliarder Warren Buffett harus menyuntikkan dana darurat sebesar 3 miliar dolar demi menjaga kepercayaan pasar. Raksasa ini berhasil selamat dari kematian instan, tetapi luka yang dideritanya terlalu dalam untuk bisa disembuhkan. Alih-alih menyadari kesalahan fatal dari strategi finansialisasi tersebut, Jeff Immelt justru melakukan kesalahan strategis berikutnya yang jauh lebih mengerikan. Demi membuktikan kepada dunia bahwa G masih merupakan raksasa industri yang inovatif, Immelt memutuskan untuk melakukan akuisisi terbesar dalam sejarah perusahaan. Pada tahun 2015,
Ia menggelontorkan dana sebesar 10,6 miliar dolar untuk membeli bisnis pembangkit listrik milik perusahaan Prancis, Alstom. Ini adalah sebuah kesalahan kalkulasi bisnis yang sangat fatal. Di saat seluruh dunia mulai beralih dengan cepat ke arah energi terbarukan seperti angin dan matahari, GE justru bertaruh sangat besar pada masa lalu dengan membeli teknologi turbin batubara dan gas konvensional. Tak butuh waktu lama bagi pasar energi fosil untuk runtuh, memaksa GE melakukan penghapusan nilai aset senilai 23 miliar dolar di divisi listrik mereka sendiri. Kepercayaan investor hancur berkeping-keping. Saham GE yang dulunya menjadi andalan bagi jutaan pensiunan di Amerika untuk bertahan hidup, terus merosot tanpa ada tanda-tanda pemulihan. Pada tahun 2018, sebuah penghinaan terbesar terjadi dalam sejarah korporasi modern. General Electric dikeluarkan secara resmi dari indeks saham bergengsi Dow Jones Industrial Average. Padahal, GE adalah satu-satunya anggota asli yang tersisa sejak indeks tersebut pertama kali didirikan pada tahun 1896. Peristiwa ini adalah pernyataan resmi dari dunia finansial bahwa dinasti kebanggaan Amerika ini telah runtuh. Dividen yang biasanya dibagikan dengan loyal kepada para pemegang saham dipangkas habis hingga menyisakan 1 sen saja per lembar saham. Larry Culp kemudian ditunjuk sebagai CEO baru dengan satu tugas berat yang sangat dingin. Lakukan autopsi dan selamatkan apapun yang masih tersisa. Culp tidak memiliki waktu lagi untuk menyelamatkan warisan sejarah Thomas Edison. Ia mulai menjual aset-aset ikonik perusahaan satu demi satu, termasuk divisi pembuatan lampu legendaris yang telah menerangi dunia selama lebih dari 1 abad. Hingga akhirnya, hari penghakiman yang tak terelakkan itu tiba pada tanggal 9 November 2021. Larry Culp berdiri di depan publik untuk mengumumkan keputusan paling dramatis dalam sejarah bisnis dunia. General Electric, konglomerasi raksasa yang pernah menguasai jagat raya, secara resmi akan dibubarkan dan dipecah menjadi 3 perusahaan publik yang sepenuhnya terpisah. GE Aerospace yang berfokus pada mesin jet pesawat, GE Vernova yang menangani portofolio energi, dan GE Healthcare di bidang peralatan medis. Dengan satu ketukan palu konferensi pers tersebut, nama General Electric sebagai satu kesatuan imperium yang agung dinyatakan mati selamanya. Perusahaan yang didirikan untuk menerangi dunia dengan bola lampu pertamanya, akhirnya padam dalam kesunyian akibat keserakahan finansial. Kisah kejatuhan ini adalah peringatan keras bagi dunia bisnis bahwa ketika sebuah perusahaan mengorbankan keunggulan produk fisiknya demi mengejar angka manipulatif di laporan keuangan, kehancuran hanyalah masalah waktu. Jika Anda terkejut dengan bagaimana keserakahan manajemen sanggup meruntuhkan sebuah kekaisaran industri sebesar ini, Anda wajib menonton analisis mendalam kami tentang bagaimana salah urus rupa hampir melenyapkan Boeing dari peta dunia.